Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiko Dwi Kilian Ahmad dari kelas 12 Saya akan membacakan novel tentang Enmir Angel No 7. Novel ini menceritakan tentang Bapak Dodo Razak dan anaknya Katika. Bapak Dodo Razak ini memiliki kelainan khusus. Dia seorang penjual balon yang untuk menafkahi. Pada suatu ketika, Bapak Razak ini pergi menjual balon keliling-keliling desa. Nampak seorang anak yang tenggelam di kolam renang. Bapak Dodo ini membantu anak ini. Ternyata nampak oleh pembantu anak ini. Pembantu ini memanggil keluarganya semuanya, dan pembantu ini menuduh Bapak Razak ini mencelakai anak ini. Terus keluarga anak ini memanggil polisi, dan suatu ketika polisi ini datang ke rumah Bapak Razak dan menangkapnya. Bapak Razak ini membilang kepada Katika ini, tenang-tenang saja, Bapak akan kembali. Dan akhirnya Bapak Razak ini masuk ke dalam penjara, baru ketemu dengan teman-temannya. Pada suatu ketika di penjara, Bapak Razak ini menyelundupkan anaknya ke dalam tempat cuci baju, dan ketika menyelundupkan Katika ini menangis di dalam gerobak baju, dan akhirnya nampak oleh penjaga dan membawa Katika keluar. Dan ketika dibawa keluar, Katika ketemu dengan Dodo, dengan ekspresi Dodo menangis. Dodo ingin bertemu Katika, dan akhirnya berulang-ulang kali percobaan, akhirnya berhasil. Katika dimasukkan ke penjara. Dodo masuk ke penjara di kamar 7 dengan rekan-rekannya. Ketika penghuni sel nomor 7 kembali lagi setelah berpisah dengan Bapak Dodo, Katika menjalani hidup bersama Pak Indro. Bu Linda, masalah baru muncul ketika patan Pak Engki atasan Pak Indro yang merusak mengambil alih kepemimpinan di lapas. Dan akhirnya kabur. Ternyata tali pengikat balon itu tersangkut, dan akhirnya ketahuan oleh penjaga lapas. Setelah akhirnya rencana kaburnya batal dan masuk lagi ke dalam penjara. Di saat dalam penjara, Dodo diancam untuk mengakui kesalahannya. Dan beberapa hari kemudian, ketika di dalam lapas, Dodo Katika ini ingin kabur dari penjara dengan menggunakan balon yang dibantu oleh rekan Dodo. Dan akhirnya Pak Dodo dihukum mati. Dan 10 tahun kemudian, ketika sudah beranjak dewasa, dia menjadi pengacara dan membuka kasus Pak Dodo itu. Dan di dalam dan ketika di kantor di hakim, Katika ini memenangkan kasus dan membersihkan nama baik bapaknya. Nah, sekian, terima kasih. Video novel yang kita dapatkan ini Pesan moralnya, jangan pernah menuduh orang sebelum semuanya terungkap pasti.